Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kita di podcast Bantai Bincang Santai. Ini agenda dari HMPS PMI UIN Sesu 2024-2025 yang mana ini sudah direncanakan dari beberapa minggu. Akhirnya kita menemukan pemateri dari jauh ya, alumni dari PMI juga angkatan 2022. Nah, sebelum kita memasuki pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan ya Mas, saya izinkan memperkenalkan diri dulu Mas. Perkenalkan, nama saya Abdul Faqih Alwani, saya angkatan 2023 semester 2 dari PMI juga Mas. Nah, saya juga ingin mengetahui Mas Epin nih secara lebih jauh lagi. Minta waktunya juga untuk memperkenalkan diri Mas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap Evin B. Arvin, biasa dipanggil Evin, atau mungkin kalau di Purwokerto dulu saya biasa dipanggil Basong. Apa itu Mas? Basong apa? Basong itu bandot songong. Dulu saya dikenal songong kayak gitu. Kalau di kampus itu kalau perkuliahan ini udah disclaimer dulu ya, jangan dicontoh ya, jangan dicontoh. Kalau dulu itu zaman dulu kuliah itu yang penting ininya. Mindset pikiran gitu Mas. Bukan outfitnya. Gitu. Ya sekarang outfit ada. Ya. Kalau dulu lebih santai sih. Aku kuliah cuman pakai kaos, pakai bahkan pernah pakai celana pendek waktu itu. Boleh Mas. Dulu sebebas itu zaman dulu sebelum jadi UIN ya, sebelum jadi UIN itu sesantai itu. Kita di perkuliahan pun kita sambil ngobrol sambil mata kuliah tuh sambil ngopi gitu, sambil makan jajan, santai aja dulu. Itu kalau zaman dulu, tapi kan nggak relevan nih kalau ditarik ke sekarang. Malah kebanyakan jajan malah enggak fokus ke materi, itu juga nggak baik kayak gitu. Juga kalau zaman dulu tuh zaman semester awal itu kan masih idealis banget tuh. Iya. Gampang aku nerobos kemana-mana, pokoknya siapa aja aku lawan. Pokoknya kayak kalau orang mabok tuh kita udah nge-fly gitu. Itu yang aku rasain kayak gitu. Terus lagi perkenalan ya. Jadi lupa nih ngasihnya nih. Asal saya dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Kelahiran 19 Februari tahun XXXX disembunyikan ya. Ya. Pokoknya ada lah gitu, ada tahunnya dan pernah lahir lah pokoknya. Ya, kalau dulu aku ini kan angkatan kedua. Ya, angkatan kedua itu berarti tahun 2016. Dulu satu kelas itu ada satu jurusan, satu angkatan itu ada 40. Itu satu kelas doang Mas, seangkatan itu satu kelas doang. Nah, coba tebak yang lulus berapa? 20 mungkin? Betul. Serius, 25, 24, 25 itu yang lulus. Itu kenapa itu Mas? Faktornya itu apa itu? Faktornya ya menyesal lah. Faktornya menyesal lah. Cuman saya ini rada beda sama teman-teman. Kalau teman-teman kan kayak kuliah di PMI itu karena tersesat atau apa gitu ya. Terus ada yang bilang motivator, ya nggak apa-apa tersesat asal tersesat di jalan yang benar. Kalau menurut saya, tersesat aja gitu. Nah, kalau udah menuju jalan benar itu bukan tersesat itu. Itu hidayah. Jadi kalau dulu alasan aku kuliah di PMI itu ya karena basis dari kecil, ya suka kalau ketemu orang suka chill bro, gitu ya, suka nongkrong gitu kan, di mana banyak teman gitu. Pas SMA juga aku ambilnya jurusannya IPS tuh. Aku juga IPS. IPS juga. Iya. Kita kalau kita. Ya itulah sampai aku kuliah akhirnya aku ambil jurusan IPS. Jurusan tahun ini. Yang aku nggak tahu. Pokoknya tahunya pengembangan
masyarakat, keren banget nih. Terjun Palang Merah masyarakat gitu ya. Cuman kalau di sini jadi PMI gitu. Tahunya Palang Merah Indonesia. Itu yang jadi pertanyaan di mana-mana. Juga dulu aku pernah di ini jadi di Pasrain jadi ketua forum komunikasi wilayah. Jadi itu PMI itu punya forum komunikasi mahasiswa PMI. Namanya itu Forkomasi, Forum Komunikasi Mahasiswa PMI. Kayak gitu. Jadi di situ itu kita baru disadarkan bahwa PMI ini besar ternyata. PMI ini global ternyata. Ini kalau di Indonesia karena ini baru. Indonesia itu yang besar itu di Bandung. Di Aceh juga besar ya Mas? Oh enggak? Iya, di Aceh juga besar. Nah, sedangkan kalau di luar negeri, jurusan ini orang mati-matian buat masuk ke jurusan ini. Sesulit itu gitu Mas masuk untuk karena persaingan yang sangat ketat. Nah itu Mas menjadi sebuah pertanyaan saya Mas. Kenapa PMI ini dipandang kayak rendah gitu ketika kalau di luar negeri kan itu kan untuk masuk ke prodi itu tuh kayak ada tahap-tahap ataupun effortnya yang lebih gede gitu. Kenapa itu Mas? Ya tadi yang saya bilang di sini itu masih baru. Jadi kalau budaya orang Indonesia itu budaya Indonesia itu kan latah tahu nggak? Kalau misalnya kayak pencet ayam gitu. Itu budaya latah itu masih dilakukan oleh bangsa Indonesia ini. Terutama pemuda-pemuda yang kalau bahasa sekarang itu FOMO. Anak skena Starboy gitu ya. Kayak gitu. Itu kalau sekarang itu FOMO lah bahasanya, latah. Jadi banyak yang kita harus meniru hal yang hits di dunia kayak gitu. Atau kita punya kiblatnya mana yang sekarang? Kiblat kita itu di barat. Kiblat tren itu kita di Korea, di Amerika, di Jepang. Kiblat tren kita kayak gitu. Jadi di sana yang ramai apa di sini harus ramai kayak gitu. Bukan nggak mau kalah gitu Mas. Betul sekali. Jadi pokoknya ciplak harus ngikutin tren. Nah, sedangkan masyarakat malas banget sama tren-tren yang memusingkan gitu. Iya sih benar. Karena ini menjadi tren yang positif di Amerika, di Kanada, tapi nggak menjadi tren positif di Indonesia. Oh gitu ya Mas. Jadi kalau di kota itu banyak orang misalkan nih, saya kemarin ada cerita nih di Kalibata. Di Kalibata itu di Jaksel. Di Kalibata itu saya tinggal di perumahan sampingnya lagi. Kebetulan saya lagi pulang kampung. Itu kebakaran tuh. Iya, kebakaran hebat. Kebetulan sampingnya saya itu saya kenal dan saya diceritain kronologinya gitu. Iya, dia itu keluar, terus dia lihat orang yang keluar juga sama. Lewat cuma nama doang. Apa Mas? Kenapa Pak? Gitu. Udah kayak gitu belum? Udah kayak kalau orang Indonesia nih, kalau orang desa ya, ada kebakaran tong, ada kentongan gitu ya. Ada langsung heboh rame-rame gitu. Di sana enggak Mas. Di sana itu cuman kenapa Pak? Kebakaran. Ya lanjut gitu aja. Nah, itu menjadi kemunduran bukan sih? Kemunduran budaya. Iya, kemunduran budaya yang regresif lah. Regresif itu kalau progresif itu kan naik, kalau regresif itu turun. Dan itu menjadi tugas teman-teman semua di sini untuk menggalakkan lah, membiasakan, membangun budaya-budaya yang dulu susah payah dibangun oleh nenek moyang kita untuk dibangun kembali menjadi ini tren loh kayak gitu, ini hits loh kayak gitu. Taruhlah misalkan takjil kayak gitu. Kita ada takjil gratis, ini tren loh, tren positif loh. Terus misalkan ada Jumat berkah misalkan, setiap Jumat kita membagikan makanan kepada kaum yang kurang mampu. Itu langsung digalakan bahwa ini tren loh, ini hits loh kayak gitu. Hitsnya ini tapi tren loh kayak gitu. Dalam ranah yang positif gitu. Iya.
bukan hits yang gini. Aku pernah dengar gini. Kalau hal apapun yang itu dalam tanda kutip buruk, itu pertama gampang didapatkan, ya. Yang kedua mahal. Tapi hal yang dalam tanda kutip baik, kayak gitu, nggak mahal. Itu nggak mahal tapi susah. Iya betul mas. Iya nggak sih? Iya betul mas. Sholat emang gratis, sholat emang bayar? Enggak kan? Enggak juga, kayak gitu. Tapi malah susah. Misalkan orang mabok misalkan, mabok itu mudah bro. Tapi mahal. Tapi mahal. Selingkuh misalkan ya, selingkuh itu mahal. Kenapa selingkuh mahal? Ya kita harus bayarin makan, kita harus modalin banyak, malah lebih mahal kayak gitu. Cuman mudah kayak gitu, sangat mudah. Coba lakukan hal-hal yang ekstrim gitu. Apa? Coba kalau selingkuh itu kan sepele lah. Coba lakukan hal yang ekstrim lah. Teman-teman pacu buat apa? Setia. Setia itu ekstrim ya. Kayak gitu. Mungkin ya ini malah jadi melebar ya. Terlalu melebar. Ya itulah. Aku harapnya sih kita bisa bareng-bareng lah. Kita bisa bareng-bareng. Ada pun selama kita masih diberi izin untuk bernafas, dan selama itu juga kita harus memberikan manfaat kepada semuanya. Karena ilmu yang bagus adalah ilmu yang bermanfaat. Iya. Nah, itu perkenalan kita ya mas. Jadi kita kan sudah masuk nih ke dalam bulan Ramadan, dan di sini kita mau membahas tentang pemberdayaan ekonomi umat. Nah, apa sih itu ya mas yang disebutkan dengan pemberdayaan ekonomi umat itu apa mas? Ya, jadi saya semalam udah merangkum sedikit ya, bikin catatan kecil terkait pemberdayaan ekonomi. Disclaimer dulu ya, di sini saya bukan sebagai teoris, tapi saya sebagai praktisi. Artinya saya tidak akan membawa banyak teori dan mungkin lebih ke pengalaman mungkin selama berjalannya waktu. Ya mungkin kalau misalkan secara teori ya, pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi, kayak gitu. Dan dalam mekanismenya itu ada beberapa unsur-unsur yang mempengaruhi, kayak misalkan yang bersifat struktural. Struktural itu dari bidang kepemerintahan sampai ke rakyat lah pokoknya. Dari iya, dari apa yang punya hak dan untuk memberikan kebijakan sampai penerima hak dan kewajiban. Itu ya mas. Itu kalau secara garis besar ya. Nah, pemberdayaan ekonomi tersebut itu ya mas, dalam perspektif, dalam sudut pandang pengembangan masyarakat, definisi apa sih mas? Definisi apa yang bisa mas sampaikan tentang pemberdayaan masyarakat itu? Ya. Pemberdayaan ekonomi itu, mas. Pemberdayaan ekonomi kalau misalkan dari sudut pandang PMI artinya kan kita berpacu pada sosial kemasyarakatan. Iya. Sosial kemasyarakatan di situ berarti kita sepakatkan ini pemberdayaan ekonomi masyarakat atau pemberdayaan ekonomi umat kayak gitu, atau pemberdayaan ekonomi rakyat kayak gitu ya. Atau jadi untuk pemberdayaan ekonomi rakyat itu ya pastinya kalau pemberdayaan ekonomi itu untuk kita sendiri, untuk memacu diri kita sendiri untuk maju. Cuman kalau pemberdayaan ekonomi rakyat itu kita bukan hanya membangun ekonomi diri kita secara pribadi, tapi kita harus memberikan manfaat dan mengembangkan kualitas hidup, meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat. Karena dalam Islam sendiri itu sudah diajarkan bahwa kita itu kaya itu udah menjadi kewajiban kita untuk menjadi kaya, kayak gitu. Cuman kaya di sini untuk mengkayakan yang lain-lainnya gitu, kayak apa, bukan kesetaraan ya, pemerataan ekonomi itu yang paling penting di situ sih. Pemerataan ekonomi itu bukan berarti kalau misalkan
udah nggak ada yang jadi tukang pacul, udah nggak ada yang jadi petani. Itu bukan pemerataan ekonomi gitu. Pemerataan ekonomi di sini adalah semua sistem-sistem yang sudah berjalan, yang sudah diprogramkan, terus melalui kebijakan yang dari pemangku kebijakan sendiri itu bisa bersikap adil dan tersistematis semuanya. Kayak misalkan nih petani yang sekarang banyak banget menjadi sorotan kan harga beras misalkan, harga beras yang melambung tinggi. Kenapa bisa melambung tinggi sedangkan kita itu lumbungnya padi loh kayak gitu. Benar. Kita itu bosnya padi loh kayak gitu. Kenapa beras sampai impor kayak gitu? Itu jadi pertanyaan klasik, pertanyaan yang apa ya? Yang klasik. Pastinya dari dulu, kenapa? Why? Semua orang bertanya kenapa? Kenapa kok bisa kayak gini? Ya karena ada apa? Karena ada sistem. Karena ada sistem dan ada pola. Siapa sih penentu harga naik dan harga turun? Karena gitu. Nah, pertama itu. Yang kedua, mafia. Mafia ini kita harus berantas semuanya, mafia ini. Karena ini penyakit dari segala penyakit. Coba kalau mafia ini kita bisa minimalisasikan, bukan dihapuskan ya. Kalau dihapuskan itu secara realita sepertinya agak susah gitu. Bisa diminimalisasikan. Maksudnya artinya kita beri hukuman efek jerah yang mungkin bisa jadi kalau mafia entah itu mafia perdagangan, mafia hukum atau mafia apapun, diberikan hukuman apa ya yang sepadan lah. Jadi misalkan kalau di Ekuador, kalau di Ekuador itu mafia itu jadi gimana ya, perang antar mafia sih, lebih ke perang antar mafia. Cuman ada hukuman sendiri untuk mafia yang kalah gitu lah. Mafia yang kalah itu akan di penjara itu 200 tahun. 200 tahun. Itu sama aja hukuman mati kayak gitu. Terus kalau di Indonesia itu gimana, Mas? Kalau di Indonesia karena mafianya masih akur ya mungkin ya. Mafianya masih akur, kuenya masih rata gitu. Kalau kita orang-orang bilang gitu ya. Ya mungkin itulah yang buat. Nah, mungkin ya Mas, pengembangan masyarakat nih kan di dalam itu ada tidak lepas dari pemberdayaan ekonomi umat kan Mas. Nah, kita kan masih di dalam bulan Ramadan nih. Nah, di era milenial ini apa saja sih Mas hambatan-hambatan yang mempengaruhi pemberdayaan ekonomi pada masa sekarang ini Mas? Hambatan apa saja? Hambatan-hambatannya ya? Hambatan bagi para milenialis ya. Milenial itu ada Gen Z ya. Betul Mas. Milenial gitu ya. Semakin kesini orang itu berkebutuhan praktis. Dia butuhnya yang praktis lah, yang simple, cepet kayak gitu. Iya benar. Sehingga pokoknya kalau misalkan ribet sedikit gak mau lah kayak gitu. Apalagi kita memasuki zaman digitalisasi, semua digital lah gitu. Ya pastinya kalau untuk hambatan-hambatan secara umum lah ya, secara umum itu ya seperti anggaran bantuan modal usaha yang kurang. Misalnya dari pemerintah punya biasanya bantuan operasional, bos. Punya bos. Kita telah kembali apakah bos itu tepat, apakah bos itu efektif, kayak gitu. Ya pada kenyataannya bos atau bantuan pupuk atau mungkin bantuan kelompok tani atau kelompok perdagangan, nyatanya itu tidak begitu mendorong kayak gitu. Nyatanya itu tidak begitu mendorong karena targetingnya itu enggak tepat sasaran kalau menurut saya. Yang harusnya dapat malah nggak dapat. Ya Mas. Yang harusnya nggak dapat karena dia keluarga. Orang dalam gitu ya. Orang dalam gitu. Akhirnya dia dapat. Nah itu budaya nepotisme semacam itu yang
diajarkan oleh presiden kita. bukan. Kurang. Ya lanjut ya. Jadi yang kedua itu keterbatasan program peningkatan soft skill. Terbatasnya program-program pemerintah. Ya kembali lagi seperti itu tadi. Pemerintah punya program pelatihan lewat Kementerian Tenaga Kerja. Dia berupa, kalau teman-teman itu pengen lihat ini, itu di Siap Kerja Kemenaker. Di situ itu semua pelatihan yang bersifat gratis, dan apa? Dan dibayar. Dan bersertifikat. Itu bagus kayak gitu. Cuman ini tidak terkomunikasikan secara menyeluruh, dan akses untuk kita masuk ke dalam itu harus berdasarkan rekomendasi. Nah gitu. Jadi gimana ya, kayak ya kembali lagi kayak tadi pakai ordal gitu ya. Itu menjadi bukan menjadi hal yang tabu lagi di Indonesia. Sama halnya kalau gitu. Orang dulu mungkin kalau orang dulu lihat orang pakai baju dadanya kelihatan mungkin. Dadanya nggak kelihatan ya. Nah, itu norak kayak gitu, jijik kayak gitu. Dan itu tabu, sangat tabu. Tapi zaman sekarang kayak gitu, kita lihat zaman sekarang kan itu udah menjadi tren, udah menjadi hal biasa. Gitu ya. Misalkan cewek pakai baju seksi gitu, itu udah menjadi hal biasa. Nanti ceweknya nanti dilecehin, nanti playing victim gitu. Ya itu menjadi apa ya, menjadi problem gitu. Yang salah itu apa pure dari yang melecehkan, apa yang dilecehkan juga ikut andil dalam masalah tersebut gitu kan. Terus selanjutnya itu minimnya sumber daya masyarakat. SDM gitu mas. SDM kita itu SDM negara berkembang kok. Bukan negara maju. Ya. Maka kalau Indonesia ini dipimpin sama pemimpin yang punya akal yang dua langkah ke depan itu belum siap. Jadi saya sarankan jangan. Gitu. Misalkan dulu Indonesia pernah dipimpin presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa kita panggil Gus Dur. Indonesia belum siap buat punya pemimpin seperti beliau karena SDM kita belum memadai. Segala kebijakan dari beliau kita anggap itu kontroversi. Ya semacam itulah SDM. Kalau kita berbicara SDM terkait dengan perekonomian, ya apalagi untuk milenial ya, trennya itu sekali lagi tren praktis ya gitu ya, lebih mengikuti, lebih menjadi following bukan follower kayak gitu. Itu. Misalkan sekarang ada model rambut yang bagus seperti apa kita ikutin. Misalkan ini orang kecil lah. Misalkan gini, ini yang sering terjadi dan ini udah mulai merambah ke desa juga. Apa itu mas? Gini, buka warung misalkan Fakih, misalkan kamu buka warung, buka warung makan misalkan, warung makan apa? Ayam. Warung makan ayam, kamu punya sistem yang bagus, kamu punya manajemen yang bagus, rasanya enak, pelayanannya puas. Nah, itu nanti yang lain, kamu menjadi inisiator nih. Iya. Yang lain mengikuti. Akhirnya apa? Timbullah persaingan dan karena SDM yang rendah, persaingan itu biasanya enggak persaingan yang yang sehat ya gitu. Kayak menghalalkan segala cara. Apalagi kalau di desa nih. Soalnya ini pengalaman pribadi. Iya, boleh sharing ya mas. Iya. Jadi dulu aku tuh buka usaha. Nah, buka usaha tahun 2015 sebelum kuliah ya, setahun. Aku buka dulu itu di desa itu pertama sistem delivery order. Jadi aku udah ada uangnya kayak gitu. Kalau sekarang kan udah banyak tuh sistem catering kayak gitu kan ya. Kalau dulu sedikit tahun 2015 di desaku. Akhirnya aku menerapkan itu, kita nggak harus sewa ruko,
gitu. Terus iya, apa income-nya gede karena pasti setiap ada event kita masukin kayak gitu. Event di BRI, event di pemerintah desa, event di toko-toko kayak gitu, event di BMT, lokalan aja. Akhirnya semua buka sistem yang sama dan pada akhirnya apa? Tutupnya pun bersama-sama. Kayak kurangnya kreativitas nggak sih, Mas? Betul, betul sekali. Jadi itu imbas dari STM yang udah gitu, imbas dari kita yang menjadi follower, gitu, yang hanya menjadi follower dan mengikuti, hanya mengikuti lah, bukan menjadi inisiator. Saya harapkan ya kepada seluruh mahasiswa PMI pastinya, seluruh mahasiswa PMI pastinya bisa menjadi inisiator dan jangan takut berbeda. Kalau misalkan nih ada orang yang menertawakan karena kita berbeda, Ya. kita patut menertawakan mereka karena mereka sama. Kayak Itu gitu. masuk itu sih, Mas, sifat ke apa bodoh amatan gitu, Mas. Itu perlu nggak sih ketika diterapkan dalam hal itu? Sebenarnya semua sikap itu akan baik jika ditempatkan pada tempatnya. Kondisi. Termasuk bodo amat nih. Bodo amat juga kadang kita perlu kok kayak gitu untuk bodo amat kayak gitu. Agar pikiran kita nggak terlalu bunek, agar pikiran kita bisa fresh kayak gitu dan lebih fokus terhadap apa yang sedang kita kerjakan kayak gitu. Jadi semua itu bagus tapi diletakkan pada tempatnya kayak gitu. Kondisional gitu ya, Mas. Nah, itu kan beberapa hambatan yang sudah Mas Epin sebutkan ya, Mas. Nah, aku mau tanya lagi, Mas. Inovasi apa sih yang harus kita lakukan oleh pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi perkembangan zaman yang sangat pesat dan khususnya di era milenial dalam konsep pemberdayaan ekonomi umat, Mas? Inovasi ya. Pastinya inovasi kan ada kaitannya dengan terobosan. Terobosan itu ada kaitannya dengan jalan tikus. Nah, mungkin untuk inovasi itu ya bagi internal pengurus HMPS dulu lah. Bagi internal HMPS pengurus mungkin bisa mengadakan diskusi terkait isu strategis dan apa ya peluang bisnis modal usaha kayak gitu. Peluang bisnis apa nih kayak gitu. Pasti terjadinya inovasi ya, kreativitas itu setelah kita membahas sesuatu yang kita anggap dan kita sepakati bahwa itu adalah peluang kita kayak gitu. Peluang mahasiswa kita berarti sebelum kita berbicara peluang kita harus strength, kita melihat kekuatan kita apa, kita melihat kelemahan kita apa kayak gitu. Kelemahannya mahasiswa udah jelas, order duit, Ya, jelas. nggak punya uang ya, jelas, ekonomi rendah kayak gitu. Kok mau meningkatkan ekonomi gitu? Ya paling itulah lebih ke apa? Banyakin diskusi dan sangat sayang waktu kita. Mungkin dulu pas aku kuliah itu berpikir gini, nongkrong kali asik ya, gitu. Nongkrong kali asik ya. Cuman akhirnya setelah lulus kok kayak ngapain dulu aku cuma nongkrong doang gitu. Ngapain dulu aku cuma gini doang. Soalnya hal yang nggak bisa kita hilangin adalah waktu gitu. Bahkan kita nggak bisa beli pakai uang seluruh dunia pun buat beli waktu nggak bisa. Hanya itu. Kita maksimal waktu kita, apalagi waktu satu periode itu 1 tahun kurang ya. 1 tahun kurang. Nah itu waktu itu kita manfaatkan maksimal mungkin. Di sini harapan orang tua kita itu kita untuk direbus, kita untuk digoreng sebelum pantas untuk disajikan. Jangan sampai ketika kita sudah selesai goreng tapi belum matang. Karena apa? Karena penikmat itu nggak mau tahu, gue udah beli ini makanan harus enak. Maksudnya ini analogi seperti ini adalah kita mahasiswa nih, mahasiswa UIN lah terutama, mahasiswa UIN ya. UIN kan berarti apa ya? UIN itu
udah Islam nih gitu ya. Jadi kita harus se-Islam itu kayak gitu. Artinya masyarakat bodoh amat. Dan ini terjadi harus saya pribadi. Masyarakat bodoh amat. Pokoknya kamu lulus dari kampus UIN, kamu harus bisa nuntun tahlil. Teman-teman HMS mungkin mengadakan kegiatan seminar misalkan, yang dilibatkan itu bukan hanya mahasiswa di situ. Apa itu mas? Ya, jadi kita bisa menyambungkan, kita bisa menjadi advokator, kita bisa mengadvokasi masyarakat rakyat jelata lah ya, bukan rakyat jelata, rakyat biasa lah ya, rakyat biasa itu untuk mengikuti kegiatan tersebut, lalu kita sambungkan dengan pihak-pihak yang proper di bidangnya. Misalnya Kementerian Sosial. Mungkin kalau teman-teman di sini bisa mengakses dinas sosial kayak gitu. Tergantung tema yang akan kita bawa apa. Misalkan tema yang kita bawa terkait bantuan operasional lah gitu misalkan. Bos, gitu. Misalkan terkait bos ya, terkait bos BLT lah. Mungkin kalau bos kan lebih ke pendidikan ya. Iya. Mungkin itu penting juga, cuman lebih penting lagi BLT misalkan bantuan langsung tunai itu. Iya. Bantuan tunai biar uang ketika setelah dibantu dan langsung tunai itu nggak langsung buat beli rokok. Iya. Tapi ini masyarakat jadi paham. Oh, aku dikasih uang sama negara, ya. Aku merasa diriku butuh dan aku dibantu dan terbantu oleh negara dengan difasilitasi negara. Tapi untuk foya-foya gitu. Tidak ditempatkan ke apa ya? Itu gitu ya, Mas. Tidak sih. Artinya kita sebagai penyambung lah, penyambung antara yang paling atas sampai yang dikatakan paling bawah gitu. Elemen teratas dan elemen terbawah gitu kita satukan, kita temukan. Terus sebenarnya proses-proses yang ada di dalam itu seperti apa? Misalkan bantuan desa, bantuan desa di desa A itu harusnya 2 miliar 1 tahun, 2 miliar 1 tahun, kok sampai desa cuman nggak nyampe semiliar gitu. Itu kan berarti kan di prosesnya tuh banyak parkirnya tuh. Banyak parkirnya. Kemudian gitu, misalkan nih kamu kasih uang buat niatmu itu buat bantu mahasiswa A. Kamu presiden mahasiswa misalkan. Amin ya. Misalkan ini kamu presiden mahasiswa, kamu pengen kasih uang ke mahasiswa biasa. Nah, kebetulan kamu karena nggak tahu mahasiswa itu di mana, jadi kamu suruh orang, suruh bawahanmu. Misalkan ke sekretaris atau bendara. Bendara, tolong kasih uang ini sejumlah 100.000. Oke. Nanti bendara juga nggak tahu orangnya seperti apa. Ya tahu. Cuman kosmanya doang yang tahu. Oh iya, kosmane. Lewatnya kosma. Dari kosma baru dikasih ke anak tersebut, mahasiswa tersebut. Sampai situ nggak nyampe 50.000. Nah, itu kan akhirnya karena berpikiran mumpung nih, kaji mumpung nih. Makanya uang parkir itu sekarang udah mulai perlahan dihilangkan. Kayak misalkan dana bantuan dari pemerintah itu dikirimkan langsung dari rekening negara, dari kas negara ke rekening yang dituju. Jadi aman gitu ya Mas? Iya, langsung satu arah gitu. Kalau dulu kan titip lah, titip, kirimin sampai bawah udah kesaring sudah halus banget. Kayak gitu ya. Terus untuk selanjutnya ya membuat langkah gerakan pengecaman terhadap segala praktek korupsi, terus kolusi dan nepotisme. Pasti ini di mana-mana ya. Kita pokoknya mengecam keras. Misalkan kita bikin kegiatan bagi-bagi mawar dalam rangka anti tolak anti tolak PSI. bukan. Misalkan
Misalkan kita bikin apapun gerakan itu yang misalkan bahwa itu mengidentifikasi bahwa kita mengecam keras adanya praktek kolusi, korupsi dan nepotisme, gitu. Kita sangat mengecam itu karena itu yang menjadi sumber masalah dari segala masalah, gitu. Ada pun kita akhirnya harus punya orang dalam dulu biar bisa jadi kuat. Ada begitu. Ada banyak kasus yang harus kita hadapi. Terus pastinya untuk kita itu harus lebih masifkan lagi di agenda ya, bukan program kerja yang bersifat seremonial. Kalau ini itu masuknya agenda apa seremonial? Tom? Ini masuknya ke agenda apa program kerja? Agenda. Nah, ini bagus kayak gitu. Artinya kita harus lebih memasifkan ke agenda. Kita lebih masifkan ke agenda. Agenda itu sifatnya kan berkelanjutan ya, sifatnya berkelanjutan dan memang susahnya menjalankan agenda itu kan istiqomah. Ya konsisten ya mas. Konsisten. Yang pertama memulai, yang kedua istiqomah. Ini udah dimulai nih sekarang nih, udah satu step, udah bagus, tinggal istiqomahnya. Bisa nggak ini sampai husnul khotimah? Gitu kan ya, sampai akhir periode gitu. Ya mungkin itu beberapa inovasi dan munculnya inovasi dan kreativitas lain mungkin nanti teman-teman bisa temukan setelah teman-teman bisa mengkaji, bisa meriset semuanya apa yang terjadi, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kayak gitu. Nah itu ya mas, inovasi yang bisa Mas Epin sampaikan. Dan yang terakhir mas, sebagai pemberdayaan masyarakat ini ya mas, solusi konkret apa yang tepat untuk menanggulangi problematika yang ada pada era sekarang ini mas? Problem. Iya. Apa ya solusi bagi mahasiswa PMI ya? Yang pertama ya teman-teman ya solusi konkret aja, langsung dilakukan ya hari ini ya. Makanya solusi itu yang pertama pasti teman-teman harus rajin-rajin melakukan riset data kemiskinan di daerah sekitar. Kayak nggak usah kita muluk-muluk, kita cari ke BPS Indonesia, nggak usah. Kita fokus ke Banyumas aja lah. Kita kampusnya di Purbalingga. Kayak gini ya, teman-teman jadi harus riset terkait data kemiskinan. Pastinya itu menjadi tonggak alat ukur kita buat berpijak kayak gitu. Skalanya sebesar apa nih kayak gitu sehingga kita berjalan itu sistematis kayak gitu, terstruktur kayak gitu. Terus menyambungkan rakyat menengah ke bawah dengan badan otoritas pemerintah yang terkait atau berhubungan. Yang saya bilang tadi, mahasiswa teman-teman HTS bisa mengadakan acara yang bisa menyatukan antara pemerintah terkait dengan masyarakat yang membutuhkan bantuan. Misalkan kita ke sekolah, ke sekolah SD yang tertinggal. Dulu saya lakukan nih. SD yang tertinggal berarti kan yang dibutuhkan buku. Terus aku bikin kegiatan di situ. Tapi yang jadi pemateri dari dinas pendidikan, sekaligus minta bantuannya untuk menyumbangkan sebagian bukunya, karena di sana itu banyak banget buku. Silakan bagi teman-teman ya, kasih bocoran lagi sedikit nih. Ya. Dulu itu zaman saya masih entah itu di HMJPMI, entah itu di fakultas, entah itu di U. Yang sekarang ada mau dulu itu yang saya lakukan. Kalau buku itu enak banget, saya cuma minta buku berapa sekian itu ke dinas pendidikan. Itu bisa loh kayak gitu, dan itu bisa loh teman-teman lakuin kayak gitu. Nah itu salah satu ya, saya bisa kasih lah. Kenapa ini menjadi hal yang tidak banyak orang sampaikan, karena gini, kalau ada bahasa itu senior itu apa senior? Atasan.
atasan ya. Kalau kata saya itu senior itu sering nipu orang. Apa gitu mas? Sering nipu orang. Serius? Senior. Iya. Gitu. Jadi dia itu pengen dia kaya sendiri lah, swasembada, kita usaha sendiri, mengkayakan diri sendiri aja, nggak usah yang lain. Kalau saya tahu itu buku bisa dia ambil di dinas pendidikan, saya bagikan buat teman-teman gratis kok. gitu. Maksudnya, ayolah kita jangan pinter sendiri dong, kita jangan kaya sendiri dong. Kaya di sini kaya pemikiran, kaya materi atau kaya apapun. Artinya jangan sendiri kayak gitu. Berbagi bahwa gitu kita butuh orang lain, bahwa setiap kita dapat rezeki kita harus yakin bahwa sebagian dari rezeki ada rezeki orang lain yang dititipin ke rezeki kita juga. Gitu ya. Kita harus berpikiran seperti itu. Terus pastinya memberikan peluang modal usaha lewat advokasi program pemerintah dalam pengembangan daya mutu, soft skill dan SDM. Nah, jadi yang saya tadi udah kita bahas ya, bahwa pemerintah itu punya program-program pengembangan soft skill. Kita harus bisa akses ke situ. Kita akses ke situ minimal kalau pemerintah ngadain acara yang berangkat bukan keluarganya sendiri. Artinya masyarakat yang memang bisa dikatakan membutuhkan, sangat-sangat membutuhkan. Contoh, lulus kuliah nganggur itu sangat banyak banget. Sangat banyak. Lulus kuliah nganggur itu sangat banyak. Dia itu punya punya peluang kayak gitu. Punya peluang, tapi karena nggak difasilitasi, karena nggak diberikan panggung, akhirnya dia lebih menetap menjadi pengangguran abadi gitu ya. Ya seperti itulah, kita harus pinter-pinter dan jangan bosan dan jangan capek-capek untuk ekspansi keluar. Berani gitu ya. Walaupun ekspansi keluar itu tugas dari ketua, cuman teman-teman di sini semua punya hak untuk ekspansi. Misalkan untuk masuk ke pemerintah daerah. Dulu waktu saya masih kuliah di sini, jadi dulu saya kuliah di sini ya. Udah beritahu ya. Iya, jadi zaman dulu itu kita dibebaskan lah, silakan semua untuk sekreatif mungkin, sebebas mungkin, akses sana sini boleh, membawa atas nama ketua HMPS. Membawa, jadi kalau misalnya keluar itu jangan pakai bahasa HMPS mas, ketua BEM. Iya, BEM aja. Ketua BEM itu salah satu trik atau tips biar kita bisa didengarkan, minimal kita bisa dilirik. Nah, dipandang kita gitu. bisa dipandang gitu. Ketua BEM nih gitu. Kalau enggak mewakili dari BEM. Itu salah satu alat yang aku pakai ketika lobby-lobbyan. Boleh gitu mas. Biar cepet gol kayak gitu. Ingat bahwa kita itu punya daya jual yang menggiurkan. Daya jual mahasiswa itu bukan uang, tapi masa. Ketua BEM kita punya masa nih pak. Anda butuh 500 tinggal calling, tinggal tercatat. Anda butuh 1000 orang tinggal tercatat gitu. Catat aja gitu. Bahkan terlihat meyakinkan gitu. Itu salah satu tips biar kita bisa masuk ke lini Korps A1. Korps A1 itu kayak segala informasi yang bersifat urgen atau bersifat rahasia itu kita tahu semua. Itu yang Korps A1. Nah, itu yang harus kita tuju. Goals kita gitu. Goals kita dalam melobi itu. Terus yang terakhir mungkin mengikuti dan mengawal program pemerintah desa di masing-masing kelurahan atau kantor kepala desa. Jadi kita juga harus mengawal nih. Kita harus mengawal. Selain kita menjadi advokator, kita juga bisa kok jadi advokator secara
apa ya, secara mudah lah, secara mudah kita mengikuti kegiatan-kegiatan di desa kita masing-masing atau di desa sekitar kampus misalkan. Bahwa kampus itu punya bahwa kantor desa atau kelurahan itu punya yang namanya Badan Usaha Milik Desa, BUMDes. BUMDes itu secara undang-undang itu udah jelas harus setransparan mungkin gitu. Jadi kita bisa mengakses itu dengan bebas. Terus yang pertama BUMDes, yang kedua itu ada kalau tingkat RW itu apa ya namanya? Musrembang. Itu. Musyawarah Rencana Pembangunan. Musrembang itu kita bisa ikuti itu di situ. Musrembang itu biasanya hasilnya itu seperti jalan, bikin jalan di gang kecil, bikin TPU, tempat pemakaman umum, terus bikin KPU, enggak bukan. Jadi kita bikin infrastruktur gitu, infrastruktur agar desa itu aksesnya itu mudah gitu. Misalkan irigasi perairan agar mengurangi peluang banjir kayak gitu. Ya mungkin itu sih ya kalau solusi secara umum ya. Kalau secara khusus mungkin ya kalian itu udah bayar kuliah di sini, jangan sampai uang yang kalian bayar itu sia-sia. Udah gitu aja. Udah, untuk selanjutnya kalian tahu kalian harus ngapain dan lakukan. Gitu. Jadi mungkin itu ya Mas, pertanyaan yang bisa saya tanyakan kepada Mas Epin, dan terima kasih juga sudah menjawab secara detail, secara menyeluruh sehingga saya bisa mengerti lah tentang apa sih pemberdayaan ekonomi umat. Nah, mungkin ya Mas, cukup sekian ya Mas dari saya. Sebelum closing, aku minta lah Mas, kayak pendapat atau saran lah untuk prodi-prodi PMI ini, khususnya HMPS PMI untuk kedepannya itu untuk menjadi lebih baik lagi gitu Mas. Mungkin itu meminta pendapat lah agar HMPS PMI ini kedepannya itu menjadi lebih baik lagi gitu Mas, dan tersusun. Mungkin itu Mas. Oke. Mungkin ini masuk ke closing berarti ya? Iya. Udah closing udah. 13.52 baru sebentar udah closing. Ini sebelum ke situ ya. Sebelum ke situ saya ada apa ya? Saya ada uang. Siapa yang mau? Saya mau. Saya lihat ke sini semua. Ya. Salah saya rebus. Siapa yang mau? Ayo. Saya injak-injak nih. Saya injak-injak. Nggak masalah Mas. Siapa yang mau? Saya mau. Jawab satu pertanyaan ya. Jawab satu pertanyaan. PMI Purwokerto awal dibangun tahun berapa? Angkat tangan dulu. Ya, silakan. 2015. Betul, sini maju. Udah. Sini Mbak, sini dulu. Ini friendly nggak apa-apa. Kamu tahu ini udah saya injek, saya remes, tapi kamu mau? Karena masih ada nilainya. Terima dulu. Bukber. Barusan saya baru mengajarkan kepada teman-teman semua pentingnya harga diri kita, pentingnya value manusia, bahwa mau kita diinjak-injak, mau kita difitnah, mau kita digunjing, mau kita di apapun, kita ditindakan represif apapun, kita harus yakini bahwa Tuhan menciptakan manusia itu sempurna. Tuhan menciptakan manusia itu menjadi makhluk yang mendekati sempurna, dan jangan sia-siakan kepercayaan Tuhan tersebut. Itu mungkin sedikit dari saya, dan mungkin
lanjut ke yang tadi, harapan, lebih ke harapan ya. Harapan mas. Gimana sih kalau orang harapan itu cuman kita cuman berdoa doang gitu. Bosen. Bosen. Memang kita harus punya harapan ya. Memang kita harus punya harapan, teman. Jangan terlalu kalau sekarang itu harapan nggak terlalu make sense ya. Lebih ke ditakut-takuti aja gitu. Ditakut-takuti aja. Pokoknya kalau kalian di sini kuliah cuma main-main, ya nikmatilah setelah kalian lulus nanti. Karena penyesalan itu akan datang di akhir. Kalau di awal pendahuluan. Kayak gitu. Jadi saya harap akhirnya terbentuk nih kayak gini kebudayaan ya. Ya, saya harap nggak muluk-muluk lah masa PMI. Artinya kuliah bisa lulus, udah lulus. Kalau dulu zaman saya masih kuliah itu nggak terlalu percaya bahwa kuliah mindset pas saya kuliah itu lulus di waktu yang tepat, bukan di waktu yang cepat. Cuman mindset saya sekarang itu lulus tepat waktu. Lulus tepat waktu itu bukan waktu yang tepat atau cepat. Tapi jatah kita 8 semester, kita ambil 8 semester. Itu saya baru sadar ketika saya sudah lulus. Dulu itu saya nggak percaya kalau misalkan habis lulus buat apa lulus cepet-cepet gitu. Kalau belum matang gitu. Tapi sekarang mikirnya aduh, seandainya dulu 2000 sekian udah lulus gitu. 8 semester aku udah lulus, mungkin aku yang sekarang itu adalah aku yang 2 tahun yang akan datang gitu loh. Maksudnya, bocor 2 tahun ya. Jadi guys, saya molor 2 tahun. Itu jangan dicontoh ya. Ya, penyesalan lagi jangan sampai kita menyesal gitu. Jangan sampai kita menyesal, dan percuma banget kalau misalkan kuliah capek-capek di PMI jadi orang apatis, rugi gak sih? Rugi iya, makanya itulah gak banyak kalau biasanya kalau misalkan terlalu banyak harapan, takutnya tersakiti oleh ekspektasi. Jadi udahlah mungkin segitu aja. Terus terakhir biasanya hal yang paling susah untuk kita berkembang itu apa? Itu memulai. Jadi kita dalam melakukan hal sesuatu itu yang susah itu memulai. Kayak kegiatan sekarang, kita harus meracik dulu baru bisa memulai. Dan untuk memulai itu kita harus sedikit memaksakan diri kita sendiri untuk memulai. Karena setelah memulai kita akan terbiasa. Seperti Mas Fakih nih, Mas Fakih memaksakan diri, pokoknya aku harus bisa, akhirnya memulai untuk menjadi moderator atau gitu. Akhirnya terbiasa, dan terbiasa itu kalau orang bilang jam sekarang itu jam terbang, itu yang mahal bos, jam terbang. Kenapa terbiasa? Kenapa kok terbiasa? Loh, cinta aja itu ada karena terbiasa tuh. Kayak gitu. Saya nggak terlalu percaya ketika orang bilang I love you itu langsung jadi cinta, itu nggak mungkin. Jelas banget tuh ya. Mungkin dia harus berjalan dulu baru merasakan bibit-bibit percintaan gitu ya. Kan artinya mereka harus terbiasa dulu gitu ya, baru cinta itu tumbuh. Nah, mungkin seperti itu dari saya. Apabila banyak obrolan kita yang terlalu melebar out of the topic, saya mohon maaf. Apabila ada bahasa-bahasa yang menyinggung instansi-instansi terkait, saya juga mohon maaf atas nama pribadi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Ya, mungkin cukup sekian ya bincang santai kami. Apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang bisa menyakiti para penonton, saya pribadi juga dan Mas Epin minta maaf yang sebesar-besarnya.
Dan semoga apa yang sudah disampaikan tadi tentang pemberdayaan umat di dalam bulan Ramadan bisa bermanfaat untuk Amin. kalian semua. Nah, mungkin cukup sekian. Saya dari moderator izin pamit. Oh ya, jangan lupa follow IG HMBS PMI UIN Saizu dan follow juga YouTube HMBS UIN Saizu Purwokerto. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang menyakitkan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.